Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bali International Hospital atau BIH di kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur, Kota Denpasar. Ya, Bali International Hospital, kawasan ekonomi khusus kesehatan Bali ini merupakan proyek strategis nasional pemerintah yang ingin memberikan pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Di mana hampir setiap tahun negara kehilangan pendapatan 150 triliun rupiah akibat banyak warga Indonesia yang berobat ke luar negeri. Presiden Prabowo berharap dengan hadirnya fasilitas kawasan ekonomi khusus kesehatan Bali International Hospital ini, warga negara Indonesia tak perlu lagi berobat ke luar negeri. Kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur ini memiliki luas total 41,26 hektar, menjadi langkah strategis untuk transformasi layanan publik yang berstandar internasional. Kawasan ekonomi khusus ini yang diperuntukkan untuk kesehatan. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik. Kawasan ekonomi khusus kesehatan Bali International Hospital di Sanur, Bali resmi hadir memberikan layanan kesehatan bertaraf internasional. Ya, fasilitas kesehatan terpadu berbasis kawasan ekonomi khusus ini diharapkan mampu mengerem laju masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Ya, Menteri Badan Urusan Milik Negara Erick Thohir menegaskan kawasan ekonomi khusus kesehatan Bali International Hospital Sanur menjadi terobosan pelayanan kesehatan yang berstandar internasional, di mana kawasan ekonomi khusus kesehatan tersebut diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional yang diharapkan dapat mencegah uang triliunan rupiah devisa hilang ke luar negeri. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri dan tak tanggung-tanggung negara kehilangan pendapatan devisa sebesar 150 triliun rupiah per tahun gara-gara banyak sekali masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Erick Thohir berharap dengan fasilitas KEK Bali International Hospital Sanur ini, masyarakat Indonesia tak lagi perlu berobat ke luar negeri. Kita bisa lihat 2 juta masyarakat Indonesia berobat di luar negeri. Ini kurang lebih menghabiskan hampir 150 triliun per tahun. Konsep dari terwujudnya KEK Kesehatan wilayah ini juga kami dapat lakukan di beberapa wilayah lain di Indonesia untuk kita terus meningkatkan daripada persaingan daripada mancanegara untuk industri kesehatan yang ada kita lakukan ke depan. Iya, selanjutnya pemirsa, Indonesia hadir dalam pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB di Beijing, China. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Governor AIIB mewakili Indonesia mendorong kerjasama multilateral di bidang pendanaan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rangkaian pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB, sebuah lembaga keuangan multilateral di bidang pendanaan infrastruktur di Beijing, China. AIIB didirikan atas prakarsa pemerintah China yang beranggotakan 110 negara, Indonesia termasuk negara pendiri dan anggota, sebagai lembaga berbasis kerjasama pembangunan multilateral yang lean, clean, and green. Dengan 4 prioritas: corporate strategy infrastruktur hijau, konektivitas regional, infrastruktur berbasis teknologi, dan mobilisasi modal swasta. Sri Mulyani selaku Gubernur AIIB mewakili Indonesia menegaskan Indonesia mendorong pembangunan tata kelola korporasi yang membangun keterlibatan pemangku kepentingan, inklusivitas, transparansi, dan budaya organisasi yang sehat dan transformatif. Hingga saat ini, Asian Infrastructure Investment Bank memiliki total aset sebesar 57,1 miliar dolar Amerika dan jumlah loan investment sebesar 26,6 miliar dolar Amerika.
Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Iya, baik pemirsa, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi IHSG pada pembukaan perdagangan sejauh ini. Kita lihat bersama-sama berikut ini ya. IHSG ini tampaknya menguat 0,15%, menguat ke 6.842 ya. Terus kita juga akan update informasi terkait dengan jajaran top gainers. Di sini ada PTMP, JAST, Sent, FUTR, kemudian juga ada Bank Nasional Nobu, KRAS, ada PIVA, juga ada Energi, dan BKSL. Ya, tahap losers diantaranya adalah Nine, INPS, Apex, kemudian ada Surya Dharma Duta Makmur, MPXL, Aksio, Laba, Aces maksud saya, Laba dan KSIX, dan pergerakan sektoral tentu saja masih bergerak begitu ya. Kira-kira sektor mana saja yang nampaknya dapat mencatatkan penguatan dan juga pelemahan. Ya. Kita akan terus pantau begitu ya. Ya. Baik pemirsa IDEX Channel, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam program Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDEX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.